Give me B, give me U, give me N, give me D, give me E, give me R. Bundar. Channel parenting dan pedagogik yang kriuk dan renyah. Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Bundar bersama saya, Bunda R. Video kali ini kita akan bahas tuntas tips dan trik mengajar kelas online. Sekolah dari rumah masih akan dilakukan 6 bulan ke depan. Jadi, buat Bundarians yang berprofesi sebagai guru, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kelas online pada dasarnya punya banyak kelebihan. Yang pertama, bisa dilakukan di mana aja, kapan aja. Anak dan guru tidak perlu datang ke sekolah. Bisa belajar dari rumah. Waktunya bisa disesuaikan sesuai tergantung kesepakatan guru dan murid. Kelas online pada prinsipnya mudah dan murah juga. Hanya aja kalau di kita, kasus ini bisa jadi tidak mudah dan tidak murah. Soalnya ada daerah-daerah yang gak punya sinyal. Terus ada juga orang tua atau guru yang tidak punya perangkat memadai untuk melakukan kelas online. Nah, karena gak punya, harus mengadakan. Jadi gak mudah dan gak murah. Kelemahannya, waktu dan tempat ini bisa jadi kendala juga, seperti yang tadi saya sebutkan. Waktunya bisa nggak tercapai kesepakatan, karena kalau anak kecil-kecil kan harus didampingi orang tua. Orang tuanya kerja nggak bisa dampingi, jadinya nggak bisa ikut kelas online. Nah, itu jadi kendala. Tempat seperti yang saya ceritakan tadi, bisa aja nggak ada sinyal, jadi kendala. Terus ini kelemahan di pihak guru ya. Kelas online itu kelas yang sama sekali berbeda dengan kelas offline. Jadi kelas online itu bukan kelas offline yang dipindahkan ke dalam layar. Ini adalah bentuk yang berbeda, sehingga butuh imajinasi dan usaha lebih besar dari guru untuk menyelenggarakan kelas online yang menyenangkan. Nah, masalahnya ada banyak guru yang tidak punya kemampuan digital yang memadai dan mungkin tidak punya kemampuan juga untuk mempelajarinya lebih jauh, sehingga ini jadi masalah. Nah, kalau yang 3 ini kerugiannya ada di anak, di peserta didik, karena tidak semua target kompetensi bisa diajarkan di kelas daring, kelas online. Misalnya tentang sosialisasi. Kita tahu kalau sosialisasi itu ngajarinnya adalah bagaimana anak bisa tertib, ikut aturan, terus menunggu giliran, atau bekerja dalam kelompok. Nah, kalau di kelas online kan gak bisa dilakukan, gak bisa diajarkan gitu ya. Jadi itu kelemahannya. Sekarang kita masuk tipsnya buat mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Yang pertama, pakai satu fokus pada tiap pertemuan. Jangan terlalu banyak fokus. Kalau untuk kelas PAUD mau membicarakan binatang, pilih 2 binatang saja. Jangan satu kebun binatang dibicarakan. Pilih aja ayam atau bebek, kambing dan kerbau, kucing dan anjing, gitu aja. Jangan semuanya diomongin. Ada jerapah, ada buaya. Ini kan tidak cukup waktu. Terus kita harus pasang target yang realistis. Ada banyak keterbatasan di kelas online, dan seperti yang saya ceritakan tadi di awal tentang kelemahan, bahwa memang ada kompetensi dasar yang gak bisa diselenggarakan di kelas online. Jadi kita harus realistis. Terus yang bisa kita selenggarakan pun kita harus sadari bukan kita yang sepenuhnya mendampingi anak, tetapi orang tuanya. Nah, orang tua juga punya masalah sendiri. Keterbatasan keterampilan, keterbatasan sumber daya, keterbatasan waktu. Jadi
kita memang harus realistis, harus turunkan target KD yang biasa kita pakai di kelas online, di kelas offline maksud saya. Terus kita harus tahu kalau guru bukan satu-satunya narasumber. Kalau kita punya keyakinan itu, jadi lebih mudah buat kita menyelenggarakan kelas online. Karena orang tua bisa jadi guru, tetangganya bisa jadi guru. Sehingga kita nggak perlu selalu menjadi orang yang menyediakan bahan. Kita nggak perlu selalu jadi orang yang maha tahu. Kalau kita nggak tahu, anak bisa bertanya pada orang tuanya. Dan sebenarnya kita bisa mengajarkan pada anak untuk mencari tahu, tidak selalu bertanya kepada gurunya. Tips yang lain, selalu ada kejutan dalam tiap pertemuan. Jangan itu-itu aja lagunya yang dipakai untuk bernyanyi di tiap pertemuan. Jangan itu-itu aja alat peraganya, gambarnya, flashcardnya. Jadi ganti-ganti. Kalau hari Senin melakukan origami, hari Selasa melakukan membaca, mendongeng dengan boneka tangan. Hari Rabu nanti membaca keras. Hari Kamis nanti beda lagi. Hari Jumat misalnya senam tangan atau senam muka atau apa gitu. Jadi anak tuh selalu menanti-nantikan pertemuan berikutnya. Kejutan apa lagi ya yang akan dibawakan Bu Guru gitu. Terus jangan lupa untuk mereview materi tiap kali selesai disampaikan. Jangan tutup kelas online begitu saja tanpa ada kesimpulan dari pertemuan. Jadi sebelum selesai, cek dulu ke anak, tadi dengerin nggak gitu. Jangan tanya, tadi dengerin nggak? Siapa yang nggak konsentrasi? Gitu. Bukan gitu caranya. Tetapi tanya pada anak apa yang dia pelajari. Masih ingat tadi siapa nama burung bangau dalam buku cerita kita? Kamu tahu nggak Dini? Bagaimana dengan Anto? Tono, siapa tadi nama bapaknya? Terus Lili, di mana tadi burung bangaunya berdiri ya? Kayak gitu. Jadi ada review materinya tanpa terdengar menginterogasi. Ini triknya. Oke, kelas online ini hanya mengandalkan visual dan audio. Jadi kita harus menggunakan alat bantu yang stimulus visual dan audio. Jadi kayak cerita, bernyanyi, terus misalnya instruksi. Jadi gerakan yang kemudian diverbalkan. Misalnya angkat tangan, sekarang lompat-lompat 2 kali, angkat kakimu. Terus yang kanan, yang kiri, kepalanya digerakkan kayak gitu. Jadi selain kita memperagakan, kita juga memverbalkan gitu. Jadi anak dapat dua-duanya. Terus ada banyak alat peraga, ada banyak flashcard, buku gitu ya. Kadang-kadang nonton film. Terus kalau ada games itu lebih banyak games yang verbal dan memvisualisasikan kayak gitu. Terus jangan sepanjang waktu hanya ngirim materi tanpa pernah ketemu sama anaknya lewat video call, karena nanti anaknya tidak punya ikatan lagi dengan kita, lupa sama guru dan teman-temannya. Jadi lakukan video call sesekali. Bagus kalau misalnya mau tiap hari, oke juga, bersama beberapa teman. Jangan satu kelas terlalu banyak, nanti tidak bisa fokus. Jadi misalnya 3-4 anak aja. Habis itu di rolling, hari besoknya 3-4 anaknya diganti orangnya. Jadi anak tuh penasaran gitu. Siapa ya temanku besok? Seru banget nih nungguin. Siapa lagi yang bakal aku ketemu besok ya? Gitu. Terus panggil nama anak secara random sesering mungkin gitu. Bukan mengintimidasi dengan menyuruh anak menjawab pertanyaan. Nomor 1 Bambang, nomor 2 Dini, nomor 3 Tono. Bukan itu, tetapi memanggil nama anak, memastikan bahwa dia masih terkoneksi dengan kita waktu kelas online. Jadi siapa yang hari ini sarapan nasi goreng? Tini, nasi goreng atau apa? Kayak gitu. Bagaimana denganmu Tono? Gitu. Nanti pada sesi yang segmen yang berikutnya lain lagi yang dibicarakan. Bener begitu nggak Dini? Gitu. Kalau menurut kamu gimana Santi? Misalnya kayak gitu ya.
Terus guru harus membuat perencanaan juga tentang kegiatan pendukung di rumah untuk penguatan materi gitu. Kegiatan ini sebaiknya bukan berupa PR-PR atau tugas-tugas yang banyak gitu, karena percuma, itu hanya akan membebani anak juga orang tua. Tapi kegiatan sehari-hari, misalnya kalau kegiatannya tentang sosialisasi tadi, kita ingin anak berbagi, sebelum ditutup minta anak untuk selalu ingat untuk berbagi. Jadi sebelum ditutup kasih pesan ke anak, berbagi ya dengan kakak, dengan orang tua, dengan adik gitu. Besok di pertemuan besok ceritakan apa saja yang kamu lakukan untuk berbagi. Misalnya kayak gitu. Ini contoh yang sangat nyata. Bukan dengan sekarang warnai kegiatan berbagi dari halaman 1 sampai halaman 100. Atau gunting-gunting kegiatan berbagi sebanyak 200 lembar. Kayak gitu nggak efektif. Lebih baik kalau anak lakukan. Karena kan memang selama ketemu kita anak nggak lakukan apa-apa, cuma mendengarkan dan membalas ya, komunikasi. Jadi lebih baik kegiatannya dilakukan sebagai kegiatan pendukung di rumah. Nah, untuk penilaian kemajuan sebaiknya kita minta bantuan orang tua. Kita buat checklist kemajuan apa saja yang sudah dicapai anak, bisa mingguan, bisa 2 mingguan, kemudian kirim pada orang tua untuk menandai sudah bisa, belum bisa, atau sudah bisa tapi dengan bantuan. Gitu ya. Jadi misalnya tadi berbagi dengan teman diganti menjadi berbagi dengan kakak, adik, atau orang tua. Berbagi sudah bisa, sebelum berbagi apa saja, berbagi makanan, berbagi nonton TV, apa aja gitu, sudah bisa atau belum. Kalau belum, masih dengan bantuan apa sama sekali belum mau, berarti harus latihan lagi kayak gitu. Karena memang sekolah online ini adalah waktunya untuk benar-benar berkolaborasi antara kita sebagai guru dengan orang tua sebagai pendamping anak, dan kita tuh semacam dirijen gitu ya, yang memandu kegiatan supaya harmonis dan tetap terjaga kompetensi anak sampai tahun pelajaran berakhir. Begitu Bunda Rians, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya bisa update video terbaru. Tidur bagus, makan bagus, gembira saja. Bye-bye.